kita ada di dalam seri Hayat yang Menang. Karena itu saya mengajak saudari, mari kita leluasakan roh kita, supaya hayat di dalam roh kita ini bisa menjenuhi terutama pikiran kita. Ya, pikiran kita dijenuhi, kemudian juga menjenuhi emosi kita, juga menjenuhi tekad kita, sehingga selagi kita mendengarkan saudara kita menyampaikan pemberitaan ini, kita menyikapinya dengan roh yang terlatih, dengan jiwa juga yang dikuasai oleh roh itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami persembahkan waktu Bible study kami malam ini kepadamu. Terima kasih atas belas kasih-Mu, kami bisa hadir. Oh Tuhan, hari ini sebagaimana kami ada, Tuhan, kami mohon darah Hadimu menudungi pemberitaan saudara kami, sehingga apa yang disampaikan benar-benar membarakan kami. Oh Tuhan Yesus, memberi kami juga dorongan, juga Tuhan kami tidak berhenti hanya mendengarkan, tapi kami menjadi para pelaku, di mana kami menjadi orang hidup dengan sebuah nada kemenangan. Hidup kami setiap hari ada nyanyian-nyanyian, seruan-seruan, pujian-pujian kemenangan, sekalipun kami menghadapi berbagai pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudari, seperti disampaikan di awal, ya bahwa hari ini kita akan melanjutkan seri Hayat yang Menang, dan judul dari berita atau pertemuan kita hari ini adalah Bersukacita dalam Penderitaan dan Pencobaan. Ini menarik sekali ya, bersukacita dalam penderitaan dan pencobaan. Bersukacita di dalam kesenangan bisa, tapi bersukacita dalam penderitaan dan juga pencobaan, ini ada rahasianya. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Saya bacakan ayat pengantarnya sebelum saya serahkan kepada Saudara Hadi untuk bisa menyampaikan. 2 Korintus 8 ayat 2 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saya bacakan sekali lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Apa rahasia dari kaum beriman yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang dipamerkan kepada jemaat di Korintus? Apakah yang bisa membuat sukacita mereka meluap sekalipun mereka sedang dicobai dengan berat dengan berbagai penderitaan? Mari kita simak Bible study hari ini. Saya serahkan kepada Saudara Hadi untuk meneruskan. Tuhan Yesus memberkati. Selama Bible study ini kita juga membuka ruang tanya jawab. Jadi jika saudari ada yang kurang jelas, Anda bisa mencatat atau langsung saja chat di kolom chat box ini, atau bisa juga di WA. Nanti kami akan bantu bersama-sama kita belajar dan diskusikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, shalom, selamat malam saudara-saudari semuanya. Puji syukur pada Tuhan, kita bisa kembali melanjutkan Bible Study Truth and Life dari seri buku Hayat yang Menang. Amin. Malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-7 ya, kalau tidak salah. Kita sudah memasuki 6 berita yang kita lewati dari buku Hayat yang Menang ini. Amin. Ya, izinkan saya mereview sedikit saudari dari apa yang sudah kita dengarkan, dari sudah apa yang kita lihat sama-sama, dan mungkin kita sudah juga pelajari firman yang sudah kita dengar. Ya, kita melihat bahwa kita sudah melihat bahwa pengalaman kita, di atas pengalaman kita seringkali gagal, kita seringkali jatuh, kita seringkali tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, di atas pengalaman kita yang gagal, jatuh, tidak berdaya, saudari, Allah menentukan bagi kita hayat yang menang. Amin. Allah tahu persis kondisi kita. Allah tahu persis keperluan kita. Dan di atas kondisi keperluan kita ini, Allah menentukan bagi kita, yaitu hayat yang menang. Dan hayat yang menang ini ialah diri Kristus itu sendiri. Amin.
di dalam hayat yang menang ini kita juga sudah melihat bahwa di dalam hayat yang menang ini ada sifatnya, memiliki sifatnya. Dan sifatnya ini adalah bukan mengubah kita, tetapi sifat dari hayat yang menang ini ialah menggantikan kita. Amin. Oh, menggantikan kita. Karena itu ada ayat yang berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Lantas bagaimana selanjutnya agar sifat hayat yang menang ini menggantikan kita? Kita perlu belajar berserah dan percaya. Amin. Perlu belajar berserah dan percaya. Nah, di tengah percayanya, di tengah berserahnya kita dan percayanya kita, perlu adanya satu pembuktian atau pengujian iman kita. Saudari, setelah itu ya kita tidak cukup hanya sampai di situ, tapi kita perlu terus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Amen. Agar hari-hari kita, kemenangan kita bukan hanya dialami sekali saja, tetapi terus-menerus. Nah, untuk hal itu, kita perlu terus bertumbuh. Amen. Dan malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang menang. Bahkan kita bisa bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan. Saya izin share screen. Ya, amin. Ya, karena itu judul malam hari ini adalah bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan. Saya menyadari, saudari, judul ini tidaklah mudah dibaca, tetapi dalam pengalaman tidaklah mudah. Dan saya juga menyadari, saya sampai hari ini juga masih terus belajar untuk bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan. Saya bukan orang yang sudah lulus di atas perkara ini, saya bukan orang yang sudah hebat di atas perkara ini, tetapi saya terus belajar di atas perkara ini, yaitu belajar bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan. Ya, tadi saudara kita juga sudah berkata kalau bersuka cita di atas hal yang baik, hal yang enak, hal yang nyaman itu sangat mudah sekali. Tetapi kalau ada derita, kalau ada cobaan, ya sulit sekali untuk bersuka cita. Ya, tapi waktu siapkan berita ini, ya ada satu kata yang muncul ya, tidak ada yang mustahil ya bagi Allah ya, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amen. Karena itu biarlah kita membuka segenap diri kita rendahkan diri kita ambil Tuhan, masuk lagi tinggal lebih kaya, lebih luas di dalam kita, agar benar-benar pengalaman firman malam hari ini benar-benar kita alami dalam hidup kita. Amin. Untuk memasuki firman malam hari ini, ada 2 poin besar yang akan memandu kita sama-sama. Yang pertama adalah poin tentang sorak-sorai kemenangan. Dan yang kedua adalah kemenangan berada dalam sukacita. Amen. Nah, 2 poin utama ini akan membantu kita bagaimana kita bisa bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan. Amin. Mari kita memasuki poin yang pertama, yaitu sorak-sorai kemenangan. Amin. Ya, untuk bisa bersuka cita dalam penderitaan dan pencobaan, kita perlu melihat perihal sorak-sorai kemenangan. Mazmur pasal 20 ayat 6 berkata, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Amin. Di ayat ini dikatakan ada bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Saudari, dari ayat ini menunjukkan bahwa
kemenangan itu ada tandanya, yaitu apa? Sorak-sorai. Amen. Ya, kemenangan, tanda dari kemenangan ialah sorak-sorai. Amen. Saudari, kita percaya bahwa Kristus telah menang. Amen. Kristus telah menang. Dia telah menang atas dosa, dia telah menang atas maut, dia telah menang atas dunia, dia telah menang atas iblis, dia telah menang atas segala hal yang negatif, kekhawatiran, penindasan, penderitaan, pencobaan. Oh, Kristus kita telah menang di atas semua hal yang negatif. Dan Kristus yang menang ini menjadi hayat dan tinggal di dalam diri kita, dan kita memiliki hayat yang menang. Amen. Saudari, karena itu, ya, untuk hal ini kita sungguh perlu bersorak-sorai, bermegah di dalam kemenangan. Amen. Amin. Ya. Harusnya kita dengarkan hal ini ya di rumah, ya kita bersorak-sorai ya. Haleluya ya. Oh, Kristus telah menang, dan Kristus yang menang ini menjadi hayat yang menang, tinggal di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, sorak-sorai, bermegah dalam kemenangan. Amen. Agar hal ini bisa semakin jelas, hal ini bisa diibaratkan seperti demikian. Saya waktu SMA saya pernah mengikuti kejuaraan sepak bola lapangan besar ya, lapangan rumput besar. Saat itu saya jadi kiper ya, penjaga gawang. Saya ikut mewakili sekolah saya, SMA saya jadi penjaga gawang, saya jadi kiper, tapi saya jadi pemain cadangan. Jadi pemain cadangan kiper gitu ya. Nah, saat saya mengikuti ya turnamen sepak bola ini, kejuaraan sepak bola ini, dari babak penyisihan, lalu babak perempat final, semifinal, lalu sampai final, wah, waktu saya nggak pernah main tapi dari babak penyisihan, perempat final, semifinal, sampai final, saya nggak main. Karena pemain cadangan kiper, kok kiper itu jarang sekali memang untuk mainnya. Jadi saya nggak pernah main. Tetapi saya ada di dalam satu tim ya sepak bola bersama-sama dengan rekan-rekan saya, teman-teman saya. Nah, pada waktu masuk final ya, wah tentu saya berharap menang ya. Tim teman-teman saya yang main itu bisa bagus, bisa menang ya. Dan benar pada waktu final itu ya menang 1-0 ya, saya masih ingat menang 1-0. Wah, akhirnya kita menang ya. Wah, ketika menang ya, meskipun saya nggak ikut main ya, pada waktu itu saya cadangan aja, nggak ikut main. Wah, tetapi kemenangan itu saya rasakan ya, saya ikut sorak-sorai ya. Wah, saya langsung masuk lapangan ya, waktu peluit itu ditiupkan sudah habis waktunya dan dinyatakan menang gitu ya. Wah, pemain cadangan, semua pelatih ya masuk ke lapangan, kita sorak-sorai kemenangan ya, lalu kita pelukan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari, dari ibarat ini, dari ilustrasi ini ya, menunjukkan bahwa ya meskipun saya tidak berbagian langsung main ya di dalam pertandingan tersebut, tetapi ya, saudari, saya bersorak-sorai ya di dalam kemenangan. Amen. Ya, hari ini juga sama, saudari. Oh, Kristus yang menang itu ada di dalam kita ya. Dan hari ini, wah, kita memiliki apa? Dan hari ini kita memiliki hayat yang menang. Dan hari ini kita juga harusnya berada di dalam kemenangannya. Kita perlu bersorak-sorai ya. Haleluya. Nah, sorak-sorai kita itu seperti apa ya? Wah, kita perlu belajar berkata haleluya ya. Kita perlu belajar puji Tuhan. Amen ya. Saya mengajak saudari seru haleluya ya 3 kali, nggak apa-apa dalam kondisi mute. Oh, kita bersorak-sorai kemenangan karena Kristus telah menang dan hayat yang menang itu ada di dalam diri kita. Amen ya.
Kita seru haleluya 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya untuk sorak-sorai kemenangan. Nah, sesuai kita perlu menyadari hal ini. Ya, Kristus telah menang, Kristus ada di dalam kita, dan kita pun juga ada berbagian di dalam kemenangan ini. Karena itu kita perlu belajar terus berkata haleluya. Kita perlu belajar berkata puji Tuhan. Amen. Ya, saya lanjutkan lagi di ibarat tadi ya. Ibarat pertandingan sepak bola saya tadi. Ketika saya menang ya, saya menyadari pada waktu itu dipanggil sama kepala sekolah, lalu diajak wawancara, interview sedikit dengan majalah sekolah gitu ya. Wah, senang sekali pada waktu itu. Nah, hari ini kita juga sama, saudara. Hari Kristus yang menang ya, yang ada di dalam diri kita perlu belajar apa? Siarkan ya, tunjukkan kepada banyak orang melalui sorak-sorai kemenangan kita. Haleluya. Amen. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Alkitab, ada satu tokoh yang mengalami sorak-sorai kemenangan, yaitu Yosafat. Amen. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20. Amen. Di ayat 1, di sana dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Ya, amin. Di ayat 1 ini dikatakan bahwa ada Bani Moab, Bani Amon ingin datang berperang melawan Yosafat. Lalu di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Karena mereka tahu ya, Bani Amon, Bani Moab ini pasukannya lebih banyak daripada pasukannya Yosafat. Yosafat menjadi takut. Lalu di ayat 3 dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya. Yosafat menyadari dirinya. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amen. Lalu di ayat 12 ya, Yosafat berdoa, dia berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Amen. Haleluya. Ya, Yosafat menyadari betul kondisinya, keadaannya. Dia mencari Tuhan dan bahkan mata kami tertuju kepada Tuhan. Amen. Lalu di ayat 15 ya, ada seorang nabi berkata kepada Yosafat setelah mendapatkan pembicaraan dari Tuhan ya, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut." Amen. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab, haleluya, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Haleluya. Amen. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amen. Saudari, dari Yosafat ini kita sungguh melihat prinsip kemenangan ya, masih di awal. Nanti kita akan lihat lagi bahwa kita perlu belajar mencari Tuhan. Lalu apa? Mata tertuju kepada Tuhan. Saudari, kita akan melihat bukan kita yang berperang, melainkan Allah. Haleluya, Allah lah yang berperang. Amen. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya ya. Amen. Ya. Di ayat 17 ya, dikatakan sekali lagi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah
bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Amen. Wow. Tadi di ayat sebelumnya berkata bahwa Allah yang akan berperang, bukan kamu. Lalu di ayat 17 dilanjutkan, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal berdiri ya di tempatmu dan lihatlah. Wow, saudari ya, ini sangat menakjubkan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Saudari, di atas perkataan ini ya, percayakah kita? Kita perlu percaya ya. Amin. Ya, kita lihat lagi di ayat 18 dan 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Ya. Dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Amen. Haleluya. Ketika Yosafat menyadari ya, mengetahui bahwa Allah lah yang akan berperang ya, dan Yosafat tinggal berdiri di tempatnya dan melihat ya bagaimana Tuhan memberikan kemenangannya, yang Yosafat lakukan adalah dia sujud berlutut ya dengan mukanya ke tanah, lalu dia menyembah kepada Allah dan dia mengajak ya orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri, lalu menyanyikan puji-pujian. Wah, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Amen. Lalu ayat 22 di sana dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Saudari, jadi mereka berdiri di tempatnya dan mereka melakukan apa? Bukan mereka bergerak melawan, bukan mereka lempar panah, lempar batu, tidak. Tetapi di sini dikatakan mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Amen. Saudari, inilah sorak-sorai kemenangan Yosafat dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Lalu kita lihat lagi, akhirnya dibuat Tuhanlah penghadangan. Wonderful. Haleluya. Mereka hanya bersorak-sorai, mereka hanya berdiri di tempatnya. Mereka bersorak-sorai, nyanyikan pujian, dan dibuat Tuhanlah penghadangan ya, terhadap Bani Amon dan Moab. Haleluya. Lalu selanjutnya dikatakan sehingga mereka terpukul kalah. Amen. Ya, sehingga mereka terpukul kalah. Puji Tuhan. Wah, lalu di ayat 24 kita lihat lagi satu hal yang menakjubkan lagi. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, dan tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Amen. Suara saya agak gaung ya, selesai. Mungkin saya karena saya memang di ruang kecil ya, saya buka dulu ya. Amin. Amin. Jadi saudari, kita lihat juga bahwa bukan hanya mereka terpukul kalah, ya, tetapi di ayat 24 berkata, semua, ya, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Wow, saudari, inilah sorak-sorai kemenangan Yosafat, ya, amen. Karena dia melihat, saudari, Tuhan yang berperang, ya, dan dia melakukan sorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, amen. Saudari, ya, karena dia menyadari betul, ya, wah, Tuhan pasti akan membuat dia menang. Tuhan pasti akan berperang bagi dia. Tuhan pasti akan membuat musuh-musuh itu kalah, dan bahkan tidak ada satupun ya yang dibiarkan ya. Saudara-saudari, inilah sorak-sorai kemenangan dari Yosafat, amen, dan bangsa Israel pada waktu itu, amen. Saudari, ya, amen.
hari ini kita juga mungkin mengalami hal yang sama, ya, hal yang sama seperti Yosafat, ya, yakni ada Bani Amon, ya, dan Bani Moab, ya, datang kepada kita. Wah, kita yang kekuatannya nggak seberapa, ya, lalu datang Bani Amon, datang Bani Moab dengan kekuatan yang besar, ingin apa? Menggoda kita, mencobai kita. Wah, kita mengalami, kita menghadapi banyak ujian. Ya, ujian ini bisa jadi apa? Kelemahan tubuh kita, lalu situasi yang tidak lancar, lalu kesulitan dalam berbagai usaha kita. Wah, saudari, lalu mungkin kita bertanya kepada Tuhan, aku harus berbuat apa, ya? Bagaimana aku baru menang, ya? Oh, saudari, kalau kita berkata kepada manusia atau kalau melihat manusia, mungkin manusia akan berkata majulah, ya, ya, lawanlah, ya, berperanglah, ya, lalu apa, bergeraklah, ya. Oh, saudari, ya. Tetapi melalui kisah Yosafat, kita perlu belajar apa, saudari? Belajar bersorak-sorai, ya, dan menyanyikan nyanyian pujian. Amen. Ya, Yosafat tidak bergerak sedikit pun, tidak melawan sedikit pun. Ya, saudara, Yosafat juga tidak maju sedikit pun di atas kondisi yang apa ya, Bani Moab dan Bani Amon yang menyerang, ya, dia. Oh, Yosafat hanya berdiri di tempatnya dan bersorak-sorai. Saudari, hari ini di atas kondisi, situasi, pencobaan yang mungkin kita alami, saudari. Oh, saudari, kita harus melihat Allah pasti akan berperang untuk kita. Dan Allah akan memberikan kemenangan untuk kita. Tugas kita hanyalah apa? Berdiri di tempat, bersorak-sorai, dan menyanyikan nyanyian pujian. Haleluya. Karena itu ya, dari berita ini saya belajar doa dua hal. Ya, saya diterangi saya perlu belajar di atas doa dua hal. Berkata, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Atas cobaan yang dihadapi, perlu belajar haleluya. Di atas situasi yang dihadapi, perlu berkata, puji Tuhan. Saudari, memang tidaklah mudah, tetapi kita harus sama-sama belajar perkara ini. Yosafat mengalami hal ini, melihat Allah berperang, melihat kemenangan yang disediakan oleh Allah. Hari ini kita juga perlu sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat kemenangan, ya. Kita akan melihat kemenangan, ya, dari apa? Dari Allah kita. Amen. Kita perlu belajar perkara ini. Amen. Ya. Selanjutnya kalau kita baca lagi di pasal 20, ya, ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa ada dua bagian puji syukur. Ya. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai setelah mereka mengalahkan semuanya itu, ya, setelah Tuhan Allah mengalahkan semua Bani Moab, Bani Amon, wah, di sana mereka memuji Tuhan. Ya, tadi di awal kita melihat mereka juga bersorak-sorai memuji Tuhan. Setelah mereka Tuhan memberikan kemenangan, wah, mereka juga memuji Tuhan. Jadi ada dua bagian puji syukur. Amen. Yang pertama ialah sebelum, ya, ketika atau menghadapi situasi, ya, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Setelah menang, wah, perlu belajar memuji Tuhan. Ya, ini pun juga menerangi saya, menyoroti saya banyak kali memuji Tuhan ketika kalau sudah menang. Kalau masalah itu sudah lewat, penderitaan itu sudah lewat, ya, baru memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tapi kalau penderitaan itu belum lewat, ya, wah, puji Tuhannya susah sekali, dikunci rapat-rapat mulutnya, hatinya ditutup rapat-rapat. Oh, Tuhan Yesus, ya. Oh, saudari, kita harus belajar dua bagian puji syukur. Di saat sebelum kita melihat saat masalah, ya, dan setelah masalah itu selesai, ya, kita juga perlu belajar. Oh, penderitaan itu lewat, ya, kita perlu belajar puji Tuhan. Oh, selesai, puji Tuhan. Haleluya. Amen. Ya, inilah poin yang pertama, ya,
Saudari, kita perlu melihat perihal sorak-sorai kemenangan. Kita perlu belajar berdiri di tempat, ya, tinggal di tempat. Oh, dan kita melihat bahwa Allah yang berperang bagi kita. Kita perlu belajar memuji Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Amen. Ya, selanjutnya kita memasuki poin yang kedua, yakni kemenangan itu berada di dalam sukacita. Kemenangan itu sangat berhubungan dengan sukacita. Benar ya? Kalau orang menang nggak mungkin nggak sukacita. Ya, orang yang menang ya pasti sukacita. Ya. Jadi kemenangan berada dalam sukacita. Kemenangan sangat berhubungan dengan sukacita. Nah, jadi saudari, ketika sukacita itu hilang, maka kemenangan sesungguhnya juga hilang, ya, saudari. Jadi karena itu kita perlu melihat, ya, dalam hal apa saja, ya, kita perlu bersukacita. Dalam hal apa saja kita bersukacita. Amen. Ya, judulnya tadi sangat baik. Kita perlu bersukacita, ya, dalam penderitaan dan pencobaan. Kalau sukacita kita hilang dalam penderitaan dan pencobaan, maka kemenangan sesungguhnya juga hilang. Oh, saudari, ya. Karena kemenangan berada dalam sukacita. Dan dalam hal apa saja kita bersukacita, ya, kita langsung lihat yang pertama tadi, ya, yakni kita perlu belajar bersukacita dalam penderitaan dan pencobaan. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Oh Lord Jesus, Amen. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, saudari, Alkitab menulis sukacita mereka meluap. Amen. Oh Lord Jesus. Ya, di ayat ini tidak ditulis sukacita mereka meluap ketika usahanya sukses, enggak ditulis. Tidak juga ditulis ketika apa yang dikerjakannya berhasil. Ya. Juga tidak ditulis sukacita mereka meluap ketika semuanya baik-baik saja. Ya. Tidak. Tetapi sukacita mereka meluap selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Amen. Saudari, saya sungguh diterangi oleh ayat ini, ya. Amen. Oh, jadi saudari, sukacita itu adalah di dalam kesempatan apapun, situasi apapun, dan kondisi apapun. Ya, saudari, itu ada semuanya itu pasti ada sukacita. Ya, bukannya kondisi enak baru ada sukacita, tapi kita berkata 2 Korintus 8 ayat 2, nggak dicoba dengan berat penderitaan itu ada sukacita, bahkan sukacita mereka meluap. Oh Lord Jesus, Amen. Saudari, ya, kita perlu bersyukur untuk ayat ini, Amen. Selagi coba dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amen. Ya, saya sungguh diterangi, saya sebagai seorang yang melayani, ya, saya sebagai seorang yang melayani Tuhan, seringkali sukacita itu ketika ada yang dibaptis, ya, ya sukacita, betul saya sukacita, ya. Saya tidak berkata saya tidak sukacita, tetapi sukacita itu hanya di saat orang baptis, ya. Lalu saya sukacita saat apa? Misal, ya, kita tahu bahwa pelayanan itu kadang ada target juga, ya. Ketika target terpenuhi, ya, wah langsung mulia bagi Tuhan, ya, sukacita, ya, wah, wah itu sukacita, ya. Lalu apalagi ketika ya, ketika semuanya pelayanan oke, ya, koordinasi oke, baru bersukacita, semua bersukacita. Tapi dari ayat ini, ya, saya sungguh banyak bertobat di hadapan Tuhan. Dalam segala sesuatu, situasi apapun, kondisi apapun, lingkungan apapun, harus bersukacita. Ada sukacita di sana. Ada sukacita di sana. Dan bahkan, ya, dikatakan, ya,
dalam kondisi yang paling berat, penuh dengan penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Wow, meluap. Harusnya bisa saja Alkitab nulis mereka bersukacita, sudah cukup. Tapi di sini tulis sukacita mereka meluap. Oh, meluap. Ya, amen. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya setitik, bukan hanya 2 titik, tapi bisa dikatakan berlimpah-limpah, meluap. Oh, sukacita mereka meluap. Jemaat di Makedonia ya, wah ini ada cerita tentang jemaat di Makedonia, wah mengalami sukacita yang meluap. Wow, selesai. Sukacita yang meluap. Amen. Oh, saudari, kita mau tidak kita mengalami hal ini. Sukacita yang meluap. Amen. Yakni di saat dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Mungkin usaha sukses sukacita, tapi sampai meluap, sampai berlimpah-limpah. Oh, saudari ya. Hari ini sukacita. Kita perlu maju, mengalami sukacita yang meluap. Amen. Kita juga tentu menyadari kita hidup di atas bumi ini, saudari, kita tidak bisa menghindari ya yang namanya kesedihan atau duka cita. Lalu hati kita juga tidak bisa tidak sakit ya. Hati kita pasti pernah sakit karena hati itu ada perasaan. Tetapi di atas semuanya itu kita perlu di dalam kita roh kita tetap bisa gembira, tetap bisa sukacita. Amen. Ya, selesai. Bagaimanapun di luar, bagaimanapun ya di luar kita sedih sekali, meratap sekali, sakit sekali. Selesai. Tapi di dalam roh kita, oh selesai, kita perlu sukacita, kita perlu bergembira. Amen. Saya bicara ini, saya juga ngomong ke atas diri saya sendiri. Amen. Saya perlu belajar hal ini. Saya mau maju di atas perkara ini. Amen. Saudara-saudari, selama hampir 2 tahun ini, kita mengalami pandemi COVID ya, pandemi COVID pandemi karena virus corona ini. Tentu di antara saudara-saudari juga melihat sendiri ada berbagai teman dekat kita atau bahkan saudara-saudari di dalam gereja yang mengalami penderitaan dari pandemi COVID ini, dari virus COVID-19 ini ya. Ya entah penderitaannya dirinya sendiri yang kena COVID, atau rekan familinya atau familinya yang terkena COVID, anggota keluarganya terkena COVID, atau bahkan sampai ya anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan, sampai menderita, bahkan sampai anggota keluarganya meninggal dunia. Ya pasti ya di antara kita pernah mengalami ini. Mungkin anggota keluarga kita yang meninggal dunia, atau teman dalam gereja, teman atau saudara-saudari dalam gereja. Kita banyak melihat selama 2 tahun ini ada saudara-saudari kita yang kehilangan, mengalami ya penderitaan yang sedemikian. Saya menyadari penderitaan ini sangat berat ya, pasti sangat berat bagi saudari yang kehilangannya, mengalami hal ini. Ya saya sungguh melihat ada saudara-saudari yang mengalami kehilangan entah anggota keluarganya, entah saudara-saudari dalam gereja, entah rekan atau teman-temannya, meninggal dunia karena COVID-19. Tetapi saudari, memang mereka ada yang sedih, banyak, semua pasti sedih ya. Tetapi ada beberapa ya yang saya lihat saudari, dari mereka yang kehilangan keluarganya, mereka yang terkena COVID. Saudari, saya melihat sukacita mereka itu meluap. Amen. Sukacita mereka itu meluap. Saya pengen datang menghibur ya, datang maksudnya untuk menghibur, malah saya yang terhibur, malah saya yang mendapatkan bantuan. Oh, sukacita mereka itu meluap.
di tengah mereka kehilangan, di tengah mereka sudah ditinggalkan oleh orang yang terkasih, tetapi ya, oh saudari ya, sukacita mereka meluap. Amen. Hari ini kita perlu banyak belajar perkara hal ini. Amen. Kita perlu sama-sama menyalurkan sukacita yang meluap. Amen. Inilah yang diperlukan ya, hari ini. Inilah yang diperlukan hari ini. Amen. Ya, saya pun juga mengalami hal yang sama selama pandemi ini. Ada satu waktu istri saya kena COVID ya. Istri saya kena COVID. Ya, ini adalah bagi saya ini adalah masa sulit yang ketiga ya yang pernah saya alami dalam hidup saya pada waktu itu. Ya, ya mengalami penderitaan yang sulit bagi saya. Jadi pada waktu istri saya ya COVID, ya, istri saya positif COVID, saya belajar kembali datang kepada Tuhan dan saya berdoa ya, puji Tuhan ya, saya berkata puji Tuhan. Tuhan, pengaturanmu nggak pernah salah ya. Pengaturanmu tepat adanya. Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan Tuhan Engkau adalah kemenangan ya. Ya, saat itu ya hanya bisa doa sedemikian. Saat mengalami ujian, mengalami pencobaan ya saat itu penderitaan, wah selesai. Hanya terus berkata harus belajar di dalam tuh hanya perasaan terus berkata puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ayo belajar. Tuhan hanya ngomong beri perasaan harus belajar puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tidak boleh nyalahkan Tuhan, tidak boleh marah ya dengan Tuhan. Oh, karena ya Tuhan pernah bawa saya di dalam situasi sulit pertama, kedua, dan masuk yang ketiga ini Tuhan juga kembali terus ingatkan saya. Dan puji Tuhan ya, Tuhan bawa saya ya tetap mengalami sukacita dan kemenangan ya, kemenangan. Oh, saudari haleluya. Hari ini saudari kita sungguh menyadari bahwa kita juga nggak bisa menghindari yang namanya penderitaan, pencobaan. Ada saja itu kapan datangnya, pasti ada saja. Tetapi ya kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang menang, Tuhan yang berperang bagi kita. Kita hanya perlu belajar berkata, puji Tuhan, haleluya, Engkaulah kemenangan, Engkaulah kebangkitan. Amen. Jadi saudara yang pertama, kita mau belajar kemenangan berada dalam sukacita, dan sukacita kita perlu belajar bersukacita di dalam penderitaan dan pencobaan. Amen. Selanjutnya, yang kedua, kita perlu belajar bersukacita juga seperti di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Amen. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, karena aku kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Saudari, hari ini kita perlu belajar bersukacita ya. Di dalam hal apa? Mungkin kita pernah dimaki orang ketika kita menginjil. Oh, saudari, bersukacitalah. Mungkin kita pernah dicela orang ya, dicela orang karena apa? Banyak mengeluarkan waktu buat Tuhan. Sidang lagi, sekutu lagi, persekutuan lagi ya, ke gereja lagi, ya, ibadah lagi, ya, dicela sama orang. Mungkin kita pernah mengalami hal ini. Bersukacitalah. Mungkin kita juga pernah disindir orang ya, disindir orang. Buat apa ya kamu melayani Tuhan? Ya. Dapat apa emang kamu melayani Tuhan? Ya. Saudari, Matius 5, 11, 12 berkata,
bersukacita. Amen. Ya, di atas kondisi ini mungkin kita pernah bersikap ya, ketika ada orang mencela kita, ketika ada orang yang memaki kita, ketika ada orang yang menyindir kita, mungkin kita pernah bersikap, aku sabar kok, ya udahlah sabar aja ya, udahlah aku diam diri aja ya, nggak usah direspon lah ya, sabar diam diri aja. Jadi kalau kita hanya sabar dan kita hanya berdiam diri, sesungguhnya tidaklah cukup ya, karena orang dunia juga lah demikian ya. Orang dunia juga demikian ya. Kalau mereka dicela ya sabar ya. Kalau mereka dimaki ya sabar, disindir ya sabar ya. Ya orang dunia juga bisa melakukan hal ini. Lalu bagaimana ya kita? Ya kita harus belajar bersukacitalah. Bukan hanya bersabar, bukan hanya berdiam diri, tetapi bersukacita. Amen. Jadi kesabaran, usaha manusia, kesabaran itu adalah usaha manusia yang hanya menekan. Suatu saat itu akan meledak. Suatu saat itu akan meledak. Kesabaran manusia, diam diri manusia itu juga adalah sesuatu yang masih ada menggerutunya, masih ada rasa gitu, jengkelnya, gregetannya ya. Itu adalah kesabaran manusia. Saya juga menyadari hal itu ya. Wah, kalau ya beberapa hari ini saya meledak-ledak ya kesabaran saya sudah nggak tahan meledak-ledak kepada anak-anak saya ya. Wah, saya sungguh bertobat pada Tuhan. Saya menyadari saya sungguh perlu banyak belajar dalam perkara ini. Wah, meledak-ledak. Jadi kita perlu belajar perkara bersukacita. Bersukacitalah. Amen. Bersukacita. Ya saya ada satu pengalaman. Saya ada satu saudara ya yang masih belum percaya Tuhan Yesus ya. Saudara saya di Surabaya, saya saat ini di Jakarta. Pada waktu itu saya pulang ya ke Surabaya, lalu saya mampir ke rumah saudara saya. Ya lalu saya banyak bicara, ngobrol sama saudara saya. Lalu saudara saya tahu kalau saya ini melayani Tuhan. Saudara saya tahu kalau saya melayani Tuhan. Dan dia juga tahu ya kalau saya ini dulu kuliah, dia yang bayarin, dia yang bayarin uang kuliah saya. Jadi dia tahu betul ya gimana sih kuliah saya ya bagus atau tidak, mumpuni atau tidak ya. Dia tahu betul ya, dia tahu betul. Dan karena itu dia berharap sesungguhnya saya itu bekerja bantu ya kehidupan keluarga gitu. Ya kan dari ngobrol-ngobrol itu sampai satu titik ya dia seakan-akan menyindir menyindir saya ya. Betul-betul itu menyindir saya. Dia bilang memang melayani Tuhan ya dapat apa gitu. Lalu dia berkata juga gimana kamu makannya ya, gimana kamu tinggalnya, gimana kamu beli pulsanya. Dia bilang demikian ya. Dia bilang gimana kamu nanti gitu ya. Oh Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan hanya kasih perasaan ya, hanya kasih perasaan di dalam saya adalah sukacita ya, munculin kata sukacita ya. Wah ya Tuhan hanya kasih perasaan itu ya pada waktu saudara saya bilang demikian ya, Tuhan kasih perasaan itu sukacita. Ya akhirnya saya bilang ke saudara saya bilang sejauh ini sampai saat ini saya sukacita ya di atas apa yang saya pilih, di atas apa yang saya kerjakan. Jadi saya hanya berkata itu ya. Oh saudari, kita sungguh perlu belajar hal ini. Amen. Bersukacitalah dan bergembiralah. Di saat kondisi kita bagaimanapun, ada orang yang mencela, ada orang yang menyindir, dan lain sebagainya.
Oh, selesai kita perlu belajar bersukacita dan bergembira, bersorak-sorai, berkata puji Tuhan, ya, haleluya. Memang ya, memang hal ini tidaklah semudah ya, tapi kita perlu semudah itu, tapi kita perlu belajar hal ini. Saya terus menekankan, saya masih belajar sampai saat ini. Jadi kita perlu belajar hal ini, ya. Amin. Kita perlu bersukacita dalam penderitaan dan pencobaan. Kita juga perlu belajar bersukacita ya di bagaimanapun orang itu menilai kita. Ya, kita harus belajar bersukacitalah ya. Amin. Saya mungkin ada satu cerita lagi ya. Pada waktu itu saya pernah ketemu dengan satu teman kuliah saya. Lalu dia ngajak ketemuan ya, ngajak meet up. Wah, waktu ketemuan dia pakai jam tangan yang kalau sekarang dibilang smartwatch gitu ya, lalu dibilang ada pakai handphone ya, dan lain sebagainya ya. Lalu teman saya juga bilang pada waktu itu, kamu nggak kerja, nanti saya bisa bantu dia. dia bisa bilang dia bilang demikian. Saya tahu kok kamu, dia bilang gitu ya. Wah, ya saya tetap berkata ya, saya sukacita kok di jalan yang saya pilih ya. Saya sukacita di atas apa yang saya kerjakan saat ini. Jadi saudari, kita perlu belajar ya atas hal ini. Bersukacita dan bergembiralah. Amen. Oke, yang terakhir di bab 10 ini, dari buku ini sangat baik ya. Di akhir bab 10 subjudulnya ada perkataan demikian. Yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amen. Saudari, yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang lebih ya dari orang-orang yang menang. Amen. Ya, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amen. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang lebih ya daripada orang-orang yang menang. Kalau orang dunia ya menghadapi segala sesuatu galau, masa kita juga galau? Sesuai. Orang dunia menghadapi segala sesuatu frustasi ya, masa kita juga frustasi? Oh, saudari, kalau demikian, di manakah ya ekspresi kemenangan Allah di atas diri kita? Saudari, kita sungguh perlu melihat bahwa yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amen. Saya ingin carikan satu perkataan ya, dan kemenangan yang lebih daripada orang-orang yang menang ini ialah jalannya mempunyai satu jalan, yaitu bisa bersukacita. Amen. Bisa bersukacita. Amen. Ya. Haleluya. Ya. Sukacita Tuhan itu adalah perlindungan buat kita, kemenangan ya buat kita. Amen. Nehemia 8 ayat 11. Amen. Saya sampai di sini, kiranya saudari terdorong dan sama-sama kita belajar untuk perkara ini. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami memiliki Engkau yang menang, dan Engkau ada di dalam kami sebagai hayat yang menang. Tuhan Yesus, hari ini kami pun juga ada di dalam kemenangan-Mu. Oh Tuhan, karena itu kami mau belajar memiliki sorak-sorai kemenangan, memiliki, oh Tuhan, pujian, ucapan syukur, oh kepadamu Tuhan. Bahwa kami Tuhan belajar berseru haleluya. Belajar kami berkata puji Tuhan di atas setiap perkara yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami tidak mau mendahului Engkau. Tuhan Yesus, kami persembahkan diri kami kepadamu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya kembali. Terima kasih, Saudara Hadi.
Amin. Puji Tuhan. Suara saya ini jelas ya, saudara-saudari ya? Karena di tempat saya sinyalnya agak... Apakah terdengar suara? Oke, puji Tuhan. Thank you. Ya, saudara-saudari, baik sekali ya tadi disampaikan oleh Saudara Hadi bahwa hayat yang menang yang kita miliki ini bukan hanya sekedar hayat yang memampukan kita untuk bertahan. Tapi hayat ini adalah hayat yang melampaui. Kalau orang di luar sana, ya apalagi saya latar belakang orang Jawa ya, misalkan ada masalah, udahlah terima saja ya, nerimo. Ya. Tapi saudara-saudari, orang Kristen ini bukan sekedar nerimo. Orang Kristen ini bahkan bisa tadi kata saudara kita bersukacita di atas pencobaan dan penderitaan. Ayat yang tadi dijelaskan menunjukkan contoh bagaimana kaum beriman di Makedonia. Makedonia ini orang yang begitu miskin, menderita, namun mereka justru bisa membantu gereja yang besar, gereja di Yerusalem. Ini adalah bukti bahwa mereka sepenuhnya dikuasai dan hidup melalui hayat yang menang ini. Baik, saudara-saudari, ini sudah mulai masuk pertanyaan. Saya bacakan ya. Nanti jika ada saudara-saudara yang ingin menambahkan juga dipersilahkan. Pertanyaan dari saudara Johan. Kita jarang dengar firman mengenai Yosafat. Tadi saudara Hadi sampaikan mengenai Yosafat. Nah, Yosafat ini merespon lewat puji-pujian setelah ia menerima firman Tuhan dari nabi yang bernubuat. Bisakah kita bersukacita supaya Tuhan memberi kita kemenangan? Jadi Yosafat bersukacita setelah ia menerima firman Tuhan dari nabi yang bernubuat. Kemudian pertanyaannya, bisakah kita bersukacita supaya Tuhan memberi kita kemenangan? Baik, mungkin yang pertama dulu ya, sambil nanti dipersiapkan. Boleh Saudara Hadi coba jawab. Yang pertama, sukacita semacam ini lahir dari motivasi kita sendiri untuk mengenapi ayat tersebut atau dari lawatan Roh Kudus. Amen. Ya, sukacita ini lebih tinggi daripada yang lain ya, harusnya daripada gembira, senang, dan lain sebagainya. Harusnya sukacita itu lebih tinggi daripada itu ya. Jadi Roma 14 ayat 17 juga berkata bahwa sukacita oleh Roh Kudus ya, sukacita oleh Roh Kudus. Nehemia 8 ayat 11, sukacitamu atau sukacita Tuhan itu juga adalah, sukacita itu juga adalah dari Tuhan ya. Jadi lalu Filipi 4 ayat 4 juga berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ya. Jadi sukacita, ya saya harus menyadari bahwa sukacita yang sejati ialah dari Tuhan. Ya, dari Tuhan, bukan bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat, bukan. Tapi sukacita yang sejati adalah berasal dari Tuhan. Ya. Amin. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bukankah Yosafat merespon lewat puji-pujian itu setelah ia menerima firman Tuhan dan dari nabi yang bernubuat? Bisakah kita bersukacita supaya Tuhan memberi kita kemenangan? Amin. Sesungguhnya sukacita ini bukan kita melihat, sukacita ini adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu telah menang ya. Jadi sukacita ini adalah menyadari bahwa Tuhan telah menang. Jadi bukan bukan karena yang lain, bukan, tetapi kita menyadari bahwa sukacita itu karena Tuhan telah menang. Yang kedua, ada yang bisa jelaskan pertanyaannya? Saya mungkin agak kurang jelas. Ya, saya rasa yang dijawab Saudara Hadi tepat ya. Yang pertama adalah Yosafat itu merespon ya lewat puji-pujian.
karena kan ada berita dia diserang ya oleh berbagai sudut, maka responnya puji-pujian. Nah, sehubungan dengan kondisi Yosafat itu, puji-pujian kita ini bisa nggak kita yang inisiatif sehingga Tuhan memberi kita kemenangan. Seperti itu. Jadi kita lagi situasi terdesak, kemudian mari kita memuji supaya nanti Tuhan beri kemenangan. Begitu. Tapi tadi jawaban Saudara Adi cukup jelas, mungkin bisa diulang sedikit, Saudara, dengan pemahaman yang baru. Ya, agak sulit. Oke. Ya, sesungguhnya bukan belajar ini ya, bukan oh saya tahu ini karena Yosafat menang karena ini, udah aku coba ini gitu. Padahal tidak ada pimpinan ya dari dalam. Padahal tidak ada apa ya, tidak ada itu, tidak ada dari dalam itu tidak ada perasaan, dari Roh Kudus tidak membawa pimpinan itu, yaitu itu sama seperti apa ya, tidak bisa demikian ya, tidak bisa demikian. Karena oh lihat itu orang itu misal gini ya, orang itu sukses apa bukan ya? Itu kan orang Yosafat demikian ya, karena itu yaudah saya demikian. Itu bukan melakukan hanya sekedar demikian, bukan, tetapi ya kita perlu menyadari bahwa di dalam kita itu ada hayat yang menang, ada Kristus yang menang. Nah, bagaimanakah hayat yang menang, Kristus yang menang ini memimpin kita ya, mengendalikan kita, bukan hanya sekedar melihat dari ya luaran itu saja gitu, tapi ada konfirmasi juga di dalam diri kita gitu ya. Nah, jadi ya demikian ya gitu. Amin. Atau ada sesuatu yang nambahkan? Ya. Amin. Terima kasih Saudara Adi. Dari Saudara Kenny, ada yang mau ditambahkan? Baik, Saudari, mungkin saya ada perasaan kita perlu meredefinisi kembali, ya. Maksudnya mengenal apa itu gembira, apa itu sukacita. Ya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, maka tidak pernah dikatakan bergembiralah di dalam Tuhan, tapi adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka sebenarnya, saudari, ketika kita bicara gembira itu adalah perasaan senang, ekspresi senang itu karena dipengaruhi oleh satu kondisi, satu hasil, satu keadaan, atau satu perkara. Ya. Jadi dia ini adalah perasaan senang karena ada sesuatu. Ya. Tentu saudari, saya ketika katakan demikian, saudari harus mengecek Alkitab itu di dalam bahasa aslinya, karena di dalam Lukas 10 juga dikatakan Roh Tuhan bergembira, tapi sebenarnya itu harusnya bersukacita di dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi saya berharap saudari bisa ceknya itu di dalam Alkitab yang terjemahan asli, atau boleh lihat di dalam bahasa Inggris, membandingkan beberapa referensi. Nah, sedangkan saudari, sukacita itu adalah perasaan di batin. Itulah sebabnya ketika kita bicara kemenangan, ya, kalau saudari tahu apa yang saudara Hadi bahas hari ini, di dalam judul buku Hayat yang Menang itu adalah nada kemenangan. Ya. Ada sebuah nada kemenangan, yaitu sukacita. Ini adalah di batin. Maka ketika kita bicara, apakah kita bisa, ketika kita bisa bersukacita, ya, supaya Tuhan memberi kita kemenangan, ini adalah satu perkara yang dibalik. Karena sukacita ini adalah ketika Kristus Sang Menang itu memenuhi batin kita. Lalu ekspresinya adalah sukacita. Ya. Ketika Sang Menang itu bersama-sama dengan kita, ketika persona yang menang itu, ya, saudari harus ingat, beberapa minggu ini kita terus membahas hayat yang menang. Hayat yang menang ini bukanlah satu kejadian, hayat menang adalah persona yang hidup. Ketika persona yang hidup ini menyatakan dirinya, ya, memenuhi diri kita, maka yang kita rasakan adalah apa? Sebuah nada kemenangan. Nada ini adalah sukacita. Artinya, mungkin di luaran tidak berubah, mungkin di luaran tidak lebih baik. Itulah yang Paulus katakan ketika dia di Filipi. Dia secara kondisi tidak baik, dia masih di penjara, dia masih menderita,
dia masih dianiaya, dia masih dipersulit oleh orang-orang yang memberitakan Injil untuk maksud yang jahat supaya dia makin diperberat. Tapi di saat kondisi yang demikian, dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Paulus tidak berkata bergembiralah. Karena memang pada saat itu dia nggak bisa bergembira. Situasinya tidak membuat dia bergembira. Tapi sukacita adalah sebuah aliran. Karena itu ada satu nyanyian di dalam kekristenan, ya kan? Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Kan tidak dikatakan sungai sukacitaku mengalir melewati aku, tidak, mengalir dalamku. Karena sukacitanya adalah aliran hayat di dalam. Hayat yang mengalir keluar, itulah sukacita. Jadi saudari, ketika kita bicara, apakah kalau kita bersukacita lalu kita bisa menang? Tidak, jangan dibalik. Itu adalah sebuah nada. Nada, kalau kita ada orang yang bermain musik, nada itu bisa keluar karena ada yang main. Ada orang yang memainkan nada. Yang memainkan nada ini adalah Kristus yang menang, saudara. Ketika Kristus yang menang ini memenuhi diri kita, baru kita ada sebuah nada. Nada itu adalah sukacita. Ya, saya rasa dengan pemahaman definisi ini, baru kita mengenal ya mengenai kisah Yehosafat, ya, lalu semua yang saudara Hadi tadi katakan. Tuhan. Ya. Saya kembalikan ke saudara Moses. Ya, puji Tuhan. Saya rasa ini ya sangat memberkati. Mungkin tadi juga atau beberapa waktu kita juga sempat mengetahui bahwa penulis dari buku ini, saudara kita Watchmeni, sampai akhir hayatnya tetap menuliskan nada sukacita ini. Karena sekalipun dia ada di dalam belenggu, penawanan, penderitaan, ya, dia tetap bisa menjaga sukacitanya. Ya, dia tetap bisa menjaga nada kemenangan ini. Ya, kenapa? Karena dia menyadari bahwa hayat yang ada di dalamnya bukan hayat yang kecil, bukan hayat yang sembarangan, tapi hayat yang penuh kemenangan. Ya, hayat yang telah mencapai semua kemenangan. Amin. Ya, ini melanjutkan lagi sedikit tambahan dari saudara kita. Pertanyaan, jadi supaya bisa bersukacita terlebih dahulu, kita harus memandang realita rohani itu ya. Mungkin saya jawab sebentar, ya betul sekali. Melalui berita yang pertama hingga minggu lalu, kita tahu bahwa syarat pertama